Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Jen, lagi Halo, baca Lause. Alkitab. Wah, hebat Lause. Tapi kok mukanya kelihatan bingung gitu Lause. Kenapa? Iya Lause, ini aku baca. Ada tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Berarti kita semua umat berdosa akan mendapatkan hukuman yang berat Lause. Oh, terus Lause? Loh, kok terus? Ya berarti kita semua akan mendapatkan hukuman karena kita semua adalah manusia berdosa. Hari ini aja aku udah marah-marah, udah bohong. Aduh. Tunggu Lause, tunggu. Kayaknya Lause belum selesai deh itu bacanya setengah baru. Nih Lause ya. Memang benar, sebab upah dosa ialah maut. Nah, masih ada lanjutannya Lause. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu Lause. Gitu ya. Sepertinya tadi aku udah keburu panik Lause mendengar bahwa kita akan mendapatkan hukuman yang berat. Jadi aku nggak baca sampai selesai deh. Iya Lause, makanya lain kali bacanya pelan-pelan dan harus sampai selesai Lause. Supaya kita tahu kebenarannya. Oke Lause, sekarang aku jadi lebih tenang. Karena meskipun kita manusia berdosa, tapi kita memiliki juru selamat. Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Iya, betul Lause. Lause aku lagi inget. Hari ini Fantastic Stories kita itu kayaknya akan cerita tentang juru selamat deh Lause. Yuk Lause, kita siap-siap supaya kita nggak ketinggalan. Yuk Lause, kita ajak anak-anak di rumah yuk. Ayo. Yuk anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau puji dan muliakan Tuhan kita sambil kita nyanyikan lagu Jadikanku Murid Kristus. Are you ready? 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 Yes! Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengan Dia. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasih-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa
sampai ku berjumpa dengannya. Jadikan ku murid Kristus. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan setiap kami kekuatan baru, hidup yang baru untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti Fantastic Kids Online bersama-sama dengan Lause kami, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami untuk boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh mengerti setiap firman Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, aku kagum loh Lause. Tuhan Yesus mau menerima kita orang berdosa dengan penuh kasih. Iya ya Lause, aku juga terharu Lause. Selain menerima kita dengan sepenuh hati, Tuhan Yesus juga menuntun kita dalam kebenaran. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia benar-benar memberikan terang. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oh, berarti Tuhan Yesus datang sebagai terang itu dan membawa juru selamat buat kita semua. Wah, senang ya Lause ya. Iya. Tuhan Yesus yang penuh kasih itu adalah juru selamat kita ya Lause. Iya Lause. Yuk Lause, kita nyanyi lagu ini yuk. Kita ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kita agar mereka juga bisa merasakan sukacita yang kita rasakan. Ayo Lause. Anak-anak, mari kita nyanyi lagu Oh Senangnya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, engkau pasti dapat sukacita damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya. Loh Sejin, aku seneng banget loh orang berdosa seperti kita ini bisa mengenal Tuhan yang hidup dan berkuasa. Benar banget Lause, tapi bukan cuma berkuasa. Tuhan kita juga sangat peduli kepada kita semua anak-anaknya. Jadi pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi nih Lause. Wah, kalau gitu Lause, yuk kita dengerin Fantastic Stories kita hari ini untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yuk anak-anak udah siap kan?
sebelum kita mendengarkan Fantastic Stories hari ini, kita mau sama-sama naikkan satu pujian Alkitab, buku terindah. Yuk kita sama-sama ya. Udah bisa kan semuanya? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. 1, 2, 3, 4. Aku hitung sampai 10 ya, La. Buruan ngumpet. Iya, belum siap nih. Jangan ngintip ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana ya, Lala? Lala, kamu di mana? Aku pasti bisa menemukan kamu. Nah, ini dia. Pasti dia sembunyi di balik kain itu. Tada! Dapet deh. Ternyata bukan. Di mana ya dia ya? Yes, pasti di balik pohon itu. Mau lari kemana kamu, Lala? Aduh, ternyata ada lumpur di sini. Aduh, help, help, tolong, tolong, Lala, Lala. Bo, lihat, ada yang jatuh. Oh, mana? Itu di dekat pohon. Yuk kita tolongin. Ayo. Tolong dong, bro. Yuk, sini pegangannya. 1, 2, 3. Nah, akhirnya. Wah, sakit gak bro kakinya? Iya. Kamu namanya siapa? Kenalkan, saya Timo. Salam kenal ya. Iya, kenalin ya. Saya Korongoni. Kamu kok bisa jatuh? Saya Eno. Iya, tadi saya lagi main sama Lala. Lah Eno, kok kamu nggak cari aku? Malah ngobrol sama Koroni dan Timo di sini. Aku udah nungguin sampai keriting nih. Iya, tadi aku jatuh ke dalam lumpur itu tuh. Untung ada Timo dan Koroni yang bantuin. Kalau enggak, aku juga keriting di dalam lumpur. Walah, kamu jatuh. Kirain kamu kemana? Kok nggak nongol-nongol? Terus gimana? Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Cuman jadi nggak fun lagi deh mainnya. Nggak seru ya. Teman-teman, kami ada acara yang seru loh. Mau ikutan nggak? Acara apa yang seru? Aku tahu. Pasti kamu mau ajakin kita Fantastic Stories kan? Yes, betul sekali. Acara yang fantastik setiap minggu.
Yuk, ikutan yuk. Saya aja sejak pertama kali ikut, jadi penasaran dan pengen ikut terus tiap minggu. Oh ya? Boleh deh. Tapi kalau nggak seru, aku nggak jadi ikut ya. Iya Eno, kita ikutan aja yuk. Nanti setelah selesai Fantastic Stories, baru kita main lagi aja, oke? Ayo, ikutan yuk teman-teman. Oke deh. Ayo. Eno, ini aku bawa tisu. Kamu lap dulu lumpurnya. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa ikutan juga ya. Kita saksikan Fantastic Stories kita hari ini. Hai, halo anak-anak, apa kabar? Hari ini Lost Vivi senang banget loh, soalnya bakal ada tamu istimewa yang datang mau ngobrol-ngobrol sama Lost Vivi. Nanti bisa juga sih ikutan Lost Vivi cerita Fantastic Story sama anak-anak. Hari ini Lost Vivi udah siapin ada teh, ada biskuit. Tadinya mau bikin cheesecake tapi nggak sempet. Yaudah deh, nggak apa-apa ya, mumpung ada biskuit nanti makan biskuit aja. Siapin teh dulu ya. Udah datang tamunya. Nah. Hai, Ci Vivi. Apa kabar? Aku baik dong. Wah, baik-baik juga. Aku Waduh, tadi habis dari perjalanan. Protokol kesehatan nih penting banget ya, cuci tangan meskipun di dalam rumah tetap menjaga jarak gitu ya. Takut kan kalau misalnya kena virus? Iya. Aduh, gimana? Udah kuliah di Malang, sekarang di Jakarta ya? Kamu dari kapan ya di Jakartanya ya? Iya, aku udah balik di Jakarta itu dari bulan Maret sih, Maret akhir. Jadi udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya. Sekolah online kan sekarang, jadi kangen kampus, kangen banget. Iya emang belajar di kampus tuh enak banget ya, seru ya sama teman-teman. Terus hidup di asrama gitu kayak ada apa ya, sensasinya sendiri, jadi kangen. Iya, kangen banget. Iya kan kita sekampus ya dulu ya, tapi nggak ketemu ya. Iya. Anak-anak, kenalin, ini tamunya Lost Vivi yang tadi Lost Vivi cerita. Ini namanya Cici Hani. Halo adik-adik, nama saya Hani. Iya, jadi Cici Hani ini jemaat di gereja kita juga. Tapi dia sekarang lagi sekolah di seminari di Malang gitu ya. Jadi ini sekolah supaya nanti Cici Hani bisa jadi hamba Tuhan. Siapa tahu balik ke gereja kita kan? Ya. Nah, gimana Hani di sana? Iya, Cici sekarang itu sekolah hamba Tuhan ya di Malang dan ya panjang sih ceritanya adik-adik. Oh iya, mau tahu nggak anak-anak? Gimana tuh ceritanya? Kok bisa jadi hamba Tuhan gitu? Gimana kamu bisa kepikiran kenapa mau jadi hamba Tuhan gitu? Nah, pertama kali Cici sebenarnya kepikiran mau jadi hamba Tuhan itu pas masih kelas 5 SD. Jadi masih sekitar umur 10, umur 11 gitu kayak adik-adik di rumah. Oh iya, berarti anak-anak sama, ada yang kelas 5 sama Cici Hani. Tapi bisa kepikiran gitu ya? Kelas 5 SD kepikiran mau jadi hamba Tuhan. Iya, waktu itu tuh Cici lagi ikut retret sekolah. Kelas 5 itu sekolah adain retret, terus Cici ikut. Dan waktu itu Cici waktu ada semacam altar call-nya gitu ya, kayak KKR-nya, ditanya siapa yang mau jadi hamba Tuhan, Cici angkat tangan. Tapi saat itu Cici belum tahu sebenarnya hamba Tuhan itu ngapain sih, kerjanya itu kayak apa sih. Cici belum tahu. Pokoknya yang Cici tahu ya hamba Tuhan melayani Tuhan. Dan sekarang pun sebenarnya kalau ditanya Cici nggak bisa jelasin secara persis sih kenapa Cici kepikiran jadi hamba Tuhan pas masih kelas 5 SD itu. Iya, tapi akhirnya dalam perjalanan itu terus kamu memutuskan ya untuk jadi hamba Tuhan gitu. Iya Ci, karena ceritanya panjang sih sebenarnya. Dan dalam perjalanan ini pun Cici nggak ngalamin hal yang mudah gitu loh. Banyak pengalaman-pengalaman yang nggak gampang adik-adik. Tapi walaupun susah, walaupun nggak gampang, tapi Cici tetap lihat Tuhan selalu setia menuntun, menguatkan Cici dan ingetin Cici sama panggilan Cici ini. Akhirnya setelah kemarin ini Cici lulus SMA, Cici langsung daftar deh masuk ke kampus Saat dan puji Tuhan keterima. Jadi sekarang kuliah deh di Saat. Iya, puji Tuhan ya. Nah, ngomongin soal
panggilan jadi hamba Tuhan, saya jadi ingat nih ya, di dalam Alkitab ada juga seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, pada waktu itu orang menyebut dia ini sebagai nabi. Nabi. Kenapa disebut nabi? Karena dia harus menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Jadi dia harus menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu kan salah satu tugas dari hamba Tuhan ya, menyampaikan firman Tuhan. Nah, kira-kira kita hari ini mau belajar dari siapa ya? Nabi siapa yang mau kita pelajari? Mumpung ada Cici Hani nih, langsung mau ajakin Cici Hani untuk cerita fantastic story buat adik-adik semua, buat anak-anak semua ya. Sebelumnya kita mau sama-sama doa dulu ya, supaya Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita untuk belajar dari firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami mau datang kepada Tuhan. Hari ini kami mau mengingat akan satu hal yang penting dalam hidup kami, yaitu mendengar Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu sebagai milik Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan supaya kami belajar menjadi anak-anak yang taat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami ya, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan kami boleh turut firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ci Vivi, Ya. aku mau tebak deh tadi. Cici bilang kan nabi ya. Aku mau tebak siapa nama nabinya. Boleh, coba ya kamu tebak ya. Siapa nama nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan penghukuman kepada suatu bangsa? Penghukuman? Kok serem banget sih, Ci? Iya. Kenapa dihukum? Pasti karena mereka nggak taat ya sama Tuhan. Iya, betul sekali ya. Mereka ini tidak taat kepada Tuhan. Jadi bangsa ini yang harusnya menyembah kepada Allah justru menyembah kepada Allah lain. Gitu. Tapi tenang, Allah tidak hanya menyampaikan bad news melalui nabi ini, tapi dia juga menyampaikan good news. Nah, coba tebak ya. Dikasih clue nih. Hurufnya depannya Y, belakangnya A. Siapa ya? Nabi kan banyak. Nabi besar, nabi kecil. Ya, Yang depannya Y, belakangnya A. coba anak-anak di rumah juga ikutan tebak. Oke, aku mau tebak. Apa? Depannya Y, belakangnya A. Yeremia. Ketat! Salah, belum tepat. Ayo anak-anak mau ikut tebak juga. Siapa nama nabi ini? Ayo. Adik-adik di rumah udah coba tebak belum? Ayo coba ingat-ingat siapa nabi yang depan hurufnya Y, terus belakangnya A. Ayo Han, tebak Han, siapa? Oke. Aku yakin ini pasti benar kali ini. Iya. Adik-adik di rumah doain Cici ya, supaya Cici tebaknya benar. Oke. Siapa ya? Depannya Siapa? Y, belakangnya A, pasti ya saya. Y, Bener gak? Ya. Iya, betul sekali. Anak-anak udah catat belum? Nabi Yesaya. Nah, Han, Nabi Yesaya itu kan kalau kita ingat ya, dia mendapatkan panggilan yang istimewa sekali oleh Tuhan. Jadi dia ketemu sama makhluk yang istimewa sampai dia tuh melihat sinar kemuliaan begitu. Dia pikir waktu itu dia akan mati karena melihat kemuliaan Tuhan itu. Tapi waktu itu dia sadar bahwa dia itu adalah orang yang berdosa. Jadi dia nggak bisa menolak panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, keren banget ya Ci Vivi dan adik-adik. Berarti setelah peristiwa itu, Nabi Yesaya memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Iya, betul. Jadi memang Nabi Yesaya itu menyampaikan kepada firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini udah pecahan menjadi dua. Waktu itu mereka harusnya menjadi satu bangsa, tapi karena ketidaktaatan mereka jadi musuhan. Ada bangsa yang terpecah di utara, itu yang disebut dengan bangsa Yehuda. Nah, sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan, Yesaya ini harus siap dengan segala tanggapan dari orang-orang, baik umat Tuhan waktu itu maupun rajanya. Nah, pada waktu itu Yesaya mengingatkan Raja Ahaz yang lagi memerintah di negara Yehuda ini, di bangsa Yehuda ini, untuk bertobat. Ci Vivi, tapi emang bangsa Yehuda itu ngelakuin apa? Adik-adik di rumah juga pasti penasaran kan?
Jadi bangsa Yehuda ini karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak menyembah kepada Allah dengan benar. Mereka justru menyembah kepada ilah lain. Bayangkan ya, umat Tuhan itu kan harusnya menyembah kepada Allah, tapi mereka justru menyembah kepada ilah lain. Mereka justru tidak memberikan korban kepada Tuhan, tapi memberikan korban kepada berhala kayu dan batu. Padahal kayu dan batu itu adalah benda yang mati, ya kan? Tapi Yesaya harus terus menyampaikan itu, ya. Jadi dia menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Jadi Yesaya mau supaya bangsa ini bertobat dan percaya lagi kepada Tuhan. Gitu. Wah, tapi berarti Nabi Yesaya itu tugasnya nggak gampang ya, Ci? Iya. Untuk memberitakan firman Tuhan itu kan resikonya besar. Betul sekali. Wah. Tapi dia harus terus memberitakan firman Tuhan dengan benar. Nah, tapi memang betul Han, waktu itu mereka akhirnya bangsa itu lagi dalam kondisi yang susah. Jadi kan bangsa Yehuda ini sedang berada di masa yang genting. Bayangin ya, itu kondisi kerajaan lagi dikepung sama musuh-musuh. Nah, raja yang tidak taat kepada Tuhan ini justru mencari pertolongan kepada bangsa asing, kepada bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Nah, itu justru suatu hal yang keliru di mata Tuhan. Nah, bangsa ini seperti berjalan di dalam kegelapan karena rajanya tidak takut akan Tuhan. Nah, benar, akhirnya mereka kalah di dalam peperangan itu karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengar Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu sanggup menyelamatkan mereka. Begitu. Tapi setelah itu, Ci, Setelah itu ada satu berita lagi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Memang betul ada bad newsnya. Mereka akan dihukum, mereka kalah. Tapi ada good newsnya juga, bahwa mereka akan menerima satu pertolongan Tuhan. Jadi ada harapan bagi orang-orang ini. Nabi Yesaya memberitakan ada seseorang yang akan lahir menjadi penyelamat bagi mereka. Nah, dia ini disebut Immanuel dan juga Raja Damai. Oh, berarti setelah itu bangsa Israel ini mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan mereka jadi punya pengharapan lagi. Iya, berita itu disampaikan kepada mereka meskipun ya nggak secara langsung ya. Beberapa tahun kemudian baru datanglah Mesias ini. Coba deh Han, kita buka dalam Alkitab yuk. Coba minta tolong ya Hani, buka bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Tolong bacakan di ayat yang pertama sampai dan ayat yang kelima. Oke, Cici bacain ya adik-adik di rumah, dengerin dan juga bisa buka Alkitabnya masing-masing. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wah, Civivi, aku tahu nih ayat yang dimaksud di sini. Dia pasti merujuknya ke, adik-adik di rumah juga pasti udah bisa tebak sih. Pasti dia merujuk ke Tuhan Yesus. Betul sekali, 100. Nah, Nabi Yesaya itu memang menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai terang. Anak-anak ingat kan tadi Losofi bilang bahwa kerajaan ini sedang dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Makanya mereka seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Nah, bangsa yang di dalam kegelapan itu perlu terang. Itu adalah Tuhan Yesus. Coba ya kita ingat-ingat. Dalam kegiatan kita setiap hari, kita pasti perlu yang namanya terang. Waktu siang ada matahari, jadi kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, iya, bener banget, butuh banget lah Ci terang. Apalagi kalau malam hari, Ya. semuanya kan gelap ya. Mau belajar, mau beraktivitas, Ya. mau naik mobil, naik motor. Kalau nggak ada terang kan bahaya, nggak Iya, bisa iya. lihat apa. Iya, betul. Coba deh ya, sekarang kita ya cobain. Tutup mata sebentar aja. Coba kita pikirin, kita mau berbuat apa nih? Gak bisa ngapa-ngapain. Apa kita bisa berbuat apa kalau sambil tutup mata? Coba Han, tutup mata. Anak-anak di rumah juga ikut tutup mata.
Gak bisa, Ci, gak bisa ngapa-ngapain ini. Gimana nih Han? Gelap Mau ngapain? semua. Mau pegang kamu nggak boleh juga nih ya? Iya, Gelap Ci. nih, nggak bisa ya kita ya. Nggak bisa. Nah, ini kita buka mata. 1, 2, 3. Nah, kalau buka mata terang. Baru deh bisa ngelakuin apa-apa. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ya, memang kita anak-anak Tuhan itu perlu membuka mata. Jadi kita baru bisa melihat terang. Ibarat kita ini orang yang berdosa, kita juga adalah orang-orang yang sangat memerlukan terang. Jadi ketika kita di dalam hidup yang berdosa itu seperti berjalan di dalam kegelapan. Jadi sangat perlu terang untuk menuntun kehidupan kita. Maka Allah menjanjikan Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, lahir. Tadi ya saya sebutkan sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di bagian sebelumnya di dalam kitab Yesaya ini, Allah juga menyatakan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu bahwa mereka akan menerima seorang yang akan lahir dan disebut Immanuel. Kamu ingat nggak artinya Immanuel apa? Immanuel. Aku pernah dengar, aku ingat. Tuhan beserta kita. Iya, artinya Allah menyertai kita. Dan dia juga disebut sebagai Raja Damai, yang mendamaikan Allah dan kita manusia yang berdosa. Iya, makanya Kristus hadir itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dia Allah yang menyertai dan juga Allah yang memberikan damai. Wah, aku bersyukur banget loh, Ci. Ya, hari ini aku diingetin lagi nih sebagai orang yang lagi sekolah hamba Tuhan. Aku diingetin kalau Tuhan itu selalu menyertai aku dan menyertai kita semua, adik-adik di rumah juga. Dan aku juga diingetin untuk tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Wah, semangat ya Han ya. Ini perjalanan masih panjang, jadi mesti semangat terus belajar dari Tuhan, belajar juga menyampaikan firman Tuhan ya. Iya. Terus Han, Ci jadi inget ya, tadi kan kamu cerita tuh di awal sebelum masuk ke seminari ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak tuh. Terus habis itu sekarang setelah hampir berapa ya, 1,5 tahunan iya, gitu ya. 1,5 tahun. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan kira-kira? Iya, pengalaman yang paling menurut Cici paling berat itu adalah ketika orang tua Cici dipanggil sama Tuhan. Itu benar-benar berat banget gitu. Dan nangis lah, stres lah. Pokoknya Cici sempat kehilangan pengharapan lah. Tapi Cici bersyukur karena Tuhan tetap menguatkan Cici di masa-masa seperti itu. Dalam masa-masa Cici berduka, Tuhan hadir menghiburkan Cici. Dan sampai saat ini, iya udah 1,5 tahun loh, Ci. Ya. Kayak gak berasa juga sebenarnya, dan Cici melihat Tuhan tetap setia memimpin Cici dalam Cici sekarang ini sekolah hamba Tuhan ini. Jadi Cici juga yakin Tuhan pasti menyertai adik-adik di rumah, menyertai Civivi dan menyertai kita semua. Karena Tuhan itu benar-benar udah lahir ke dalam dunia dan dia gak akan pernah berubah. Dia selalu setia sama kita. Semoga melalui firman Tuhan hari ini adik-adik di rumah juga bisa tetap berpengharapan sama Tuhan ya. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang gak enak, pokoknya tetap datang ke Tuhan, berharap ya sama Tuhan. Oke? Iya. Wah, thank you banget ya Hani udah cerita sama kita semua ya adik-adik ya. Kita bersyukur ya kalau sebagai anak Tuhan itu meskipun kita kadang-kadang di dalam hidup ini kita terima bad news, tapi kita selalu ingat bahwa Tuhan itu kasih good news sama kita ya. Tuhan itu selalu memberikan kepada kita pengharapan. Jadi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, menyertai kita, nggak nyangka ya, Hani ini udah 1,5 tahun loh. Ini masih ke depan, masih ada perjalanan yang lain, tapi Tuhan akan terus menyertai ya. Anak-anak juga pasti dalam kehidupan kita ada masa-masanya kita mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Mungkin anak-anak tidak seperti Cihani tadi ya, yang kehilangan orang tua begitu. Anak-anak coba bersyukur untuk kehadiran papa mama. Sekarang meskipun sekolah online ya, apalagi kita harus ditolong oleh papa mama, coba kita syukuri pertolongan Tuhan karena mereka hadir ya kan, menolong kita. Itu sebagai salah satu wujud kehadiran Allah yang menyertai kita ya, mengasihi kita lewat papa mama. Jadi mari kita melihat kehidupan ini meskipun sekarang juga masih
pandemi ya, Masih kita nggak pandemi. tahu sampai kapan gitu. Nah, mari kita juga bersyukur kepada Tuhan melihat Allah yang menyertai sudah hadir. Kita bersyukur sebentar lagi kita akan menyambut Natal ya. Kita akan diingatkan bahwa Tuhan dengan begitu kasihnya dia mau datang ke dunia. Mari kita bersyukur bahwa setiap hari Tuhan menyertai kita. Iya, adik-adik jangan lupa bersyukur ya. Dan semoga firman Tuhan yang udah hari ini adik-adik dengar bisa adik-adik lakuin bersama-sama. Oke? Sip. Ayo Han, tutup dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Oke, yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah hadir di dalam dunia ini. Engkau mau lahir bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan juga tetap menunjukkan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dalam masa-masa yang susah juga Engkau selalu ada. Tuhan, sekarang walaupun kami semua masih dalam masa-masa yang mungkin kurang enak karena pandemi ini, kiranya kami bisa tetap berpengharapan sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan akan selalu menjaga setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hal-hal baik yang Tuhan berikan buat kami, buat orang tua, buat guru-guru, buat teman-teman, untuk fasilitas-fasilitas juga yang bisa kami pakai selama masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kuatkan kami, bantu kami, supaya bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang begitu setia terhadap kami berdoa. Amin. Amin. Thank you ya Hani. Nanti boleh datang-datang lagi untuk cerita ke anak-anak juga di rumah. Oke, Iya. thank you Civivi, thank you adik-adik di rumah. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa. Gimana Eno? Seru kan? Seru sih. Tapi aku nggak ngerti ceritanya. Cerita siapa sih terang itu? Maksudnya terang cahaya gitu. Kenapa kita perlu terang itu? Di rumah udah ada lampu apa cahaya? Bukan cahaya lampu Eno. Terang itu sebenarnya gambaran dari Tuhan Yesus yang datang sebagai terang dunia. Betul Eno. Kita semua orang berdosa dan hidup dalam kegelapan. Yang bisa tolong kita hanya Tuhan Yesus. Dia datang sebagai terang yang menerangi kita setiap hari. Dan itu artinya dia menyertai kita. Iya Eno, seperti kamu tadi, waktu jatuh ke lumpur, kamu tidak bisa menolong diri kamu sendiri kan? Oh gitu ya. Iya sih, untung ada kalian ya, Timo dan Koroni. Makasih ya sudah nolongin aku. Kalau nungguin Lala, apa jadinya tuh aku di dalam lumpur? Udah bau, jorok lagi. Untung gak lama-lama di dalam lumpur. Tapi aku masih belum mengerti cerita hari ini. Kenapa Yesus mau menolong aku? Dia baik sekali. Padahal aku kan gak kenal siapa Yesus. Emang dia kenal aku? Kenal Eno. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang dijanjikan untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Minggu depan kamu ikut lagi ya, supaya kamu bisa lebih mengerti dan mengenal siapa itu Yesus. Boleh deh, kalau aku ingat ya. Nanti kami akan ingatkan kamu. Iya kan Lala? Lala? Kok bengong sih? Maaf. Aku lagi pikir, apa hari ini ada proyek juga ya? Apa mau dikerjakan sama-sama di rumahku? Biar seru gitu. Ada dong. Boleh juga kita kerjain sama-sama ya, biar semangat nih. Yuk teman-teman di rumah, jangan lupa kerjakan proyeknya bersama papa mama ya. Sampai jumpa minggu depan. Oh, Lause, ternyata
janji tentang juru selamat sudah ada sejak perjanjian lama ya Lause? Iya Lause, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyiapkan sebuah misi penyelamatan. Karena Allah tahu Lause, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Wah, aku lebih terberkati lagi nih Lause. Mulai sekarang, aku mau hidup memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan rasa syukurku kepada Tuhan yang sudah menebus dosaku dan juga selalu menyertaiku dalam suka dan duka. Kalau begitu, kita saling mengingatkan ya Lause. Anak-anak di rumah juga kita saling mengingatkan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yuk anak-anak, Lause undang semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, rasa syukur kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah Immanuel. Kita pujikan sama-sama, kita naikkan pujian doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kebaktian kami hari ini, kebaktian Fantastic Kids Online hari ini, di mana kami bisa berkumpul secara online bersama dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami mau tinggikan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah menjadi juru selamat kami, menebus dosa kami, dan selalu peduli kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kepadamu dengan cara hidup memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke anak-anak, kita jumpa lagi di Fantastic Kids Online minggu depan. Bye!